Senang sekali bersama saudara semua. Hidup ini adalah anugerah Tuhan. Hidup ini adalah perkenanan karena Tuhan berkenan pada orang-orang yang mengasihi Dia. Tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus Kristus. Shalom, haleluya. Apa kabar saudara? Luar biasa, dahsyat, ajaib. Senang sekali kembali bersama saudara. Dan hari ini saya percaya seperti pujian tadi adalah pernyataan seorang raja. Tidak ada raja sebesar Raja Daud menurut saya. Karena Daud adalah seorang raja yang bukan cuma sukses berhasil kaya, tetapi seorang raja yang hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Lupa, Daud pernah gagal, Daud pernah salah. Betul. Tapi Daud bangkit kembali. Banyak orang tidak menyadari bahwa hidup Daud adalah patron gerejanya, umatnya di akhir zaman. Kisah para Rasul dikatakan waktu Tuhan akan memulihkan bumi ini dan gerejanya, dia mau supaya umatnya dipulihkan seperti pemulihan Pondok Daud. Artinya Pondok Daud itu beda dengan Bait Salomo. Bait Salomo memang megah, Bait Salomo memang hebat, penuh dengan semua emas, perhiasan, perkakas yang luar biasa. Belum pernah ada tempat kediaman Allah dibuat seluar biasa dari Bait Salomo. Tapi Tuhan berkata, aku berkenan memulihkan umatku seperti Pondok Daud. Apa itu Pondok Daud? Pondok Daud adalah tempat kemah Musa yang di dalamnya ada mesbah dupa, kolam basuhan, yang di dalamnya ada yaitu pelita emas, menorah, kemudian ada meja roti pertunjukan dan mesbah persembahan yang dibawa, dupa yang ada di ruang suci. Dan di ruang maha suci ada tabut perjanjian. Kemah suci ini diberikan oleh Tuhan kepada Musa, gambaran daripada nanti hidup berkenan pada Allah itu roh, jiwa, tubuh kita tidak bercela, sempurna di hadapan Allah. Tuhan mau gerejanya, umatnya di akhir zaman memulihkan Pondok Daud. Apa yang luar biasa dari Pondok Daud? Waktu Tuhan memerintahkan Daud bahwa dia akan membawa tabut itu masuk ke Yerusalem karena telah direbut oleh musuh. Daud tidak mengerti, dia pikir tabut itu tempat kehadiran Allah, the presence of God. Karena tiap kali bangsa Israel itu membawa tabut itu di depan, maka mereka menang. Dan mereka setelah tidak menghormati kehadiran Tuhan, maka itu tidak ada kuasa lagi. Berapa banyak perjalanan hidup kita selalu waktu kita mulai menghargai hadirat Tuhan, mencari hadirat Tuhan, mencari Tuhan sungguh-sungguh, maka Tuhan membuat yang tidak mungkin jadi mungkin, yang mustahil menjadi tidak mustahil. Dan Tuhan membuat jalan kita jalan kemenangan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Allah. Dia boleh engkau terpikat dengan berkat, dengan kedudukan, dengan apa yang fana di dunia ini, maka kita mulai kehilangan hadirat Tuhan, persekutuan dengan Tuhan. Maka di situ engkau mulai mengalami seperti berputar-putar dan tidak pernah progres maju bersama Tuhan. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Daud pikir tabut itu harus dibawa ke Yerusalem. Dia siapkan kereta yang terbaik. Dia siapkan lembu itu dan disuruh taruh di atas kereta. Padahal kita berkata tabut itu tidak boleh ditaruh selain dipikul oleh 4 imam pilihan Tuhan. Dan dia taruh di atas kereta. Tuhan sedih
Kalau hidup kita hanya jadi orang Kristen agamawi, tidak pernah menghargai hadirat Tuhan, hanya mengejar hal-hal yang material, hal-hal yang sifatnya duniawi. Tuhan mau kita kembali pada fokus semua. Daud idenya bagus, caranya bagus, tapi dia bukan idenya dan maunya Tuhan. Kereta yang membawa tabut itu tujuan baik kan. Tapi waktu masuk ke kota Yerusalem di tengah perjalanan, maka tabut itu yang di atas kereta masuk terperosok keretanya dan hampir jatuh tabut itu. Maka Usa, maksudnya baik, anak imam, menolong itu dan mendorongnya. Tuhan menyambarnya dan Usa mati. Kalau Anda baca sepintas kejadian ini berkata, wah, Tuhan tidak adil ya. Kenapa seperti itu? Lantas Daud marah, kata Alkitab, dan berkata, kenapa itu bisa terjadi? Bukankah Usa orang pilihan Tuhan? Kenapa dia tersambar mati waktu menolong tabut? Dia tidak mengerti karena dia tidak mengerti bahwa Tuhan sebetulnya inginkan bukan sekedar apa mau dia, tapi Tuhan inginkan apa yang maunya Tuhan. Dia lupa bahwa Tuhan mengatakan yang kurindukan adalah bersekutu dengan engkau. Tabut itu tidak boleh ditaruh di kereta. Tabut itu tidak boleh ditaruh diam. Tapi tabut itu harus dipikul. Dan memikulnya pun harus sama, kiri kanan depan belakang bersama-sama. Karena itu Alkitab berkata, Roma pasal 12 ayat pertama, saudara-saudaraku, demi kemurahan Tuhan aku menasihatkan kamu, supaya kamu persembahkan hidupmu sebagai persembahan yang hidup. Roma 12 ayat 1. Dan kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Yang percaya firman Tuhannya dan amin. Sama-sama katakan. Amin. Kenapa tabut harus dipikul? Tuhan mau hidup kita ini loh. Hati kita. Roh kita. Bukan sekedar indahnya kata-kata kita menyembah. Tapi hati yang menyembah mengasihi Tuhan. Apa yang terjadi saudara-saudara? Tabut itu ditaruh di keluarga Obed Edom. Tapi karena Obed Edom menghargai hadirat Tuhan, menghargai tabut Tuhan, maka Tuhan membuat Obed Edom selama 3 bulan diberkati oleh Tuhan. Saya percaya bulan Desember yang akan kita terima dan November yang sedang berjalan terakhir ini, 3 bulan yang akan menjadi 3 bulan berkat mujizat Tuhan dalam hidup saudara. November, Desember, Januari, musim yang baru akan datang dalam hidup saudara. Musim berkat Tuhan dalam hidup saudara. Engkau harus hormati hadirat Tuhan lebih lagi. Engkau harus menyembah Tuhan lebih lagi. Kalau engkau harus mencari hadirat Tuhan lebih lagi, waktu engkau mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan padamu. Yang mengerti katakan amin. Dan Obed Edom seisi rumah tangganya dan semuanya diberkati. Daud dengar itu dan Tuhan, dia mengerti Tuhan ternyata mau. Apa yang Daud lakukan? Daud ikut tata cara Tuhan. Dia ambil tabut itu. Dia pilih imam yang terbaik dan dia pikul. Saudara, Tuhan punya segalanya. Tapi dia mengasihi kita. Jadilah pribadi-pribadi yang berkenan di hati Tuhan. Seperti Daud. Siapa yang mau hidupnya berkenan kepada Tuhan? Matius 6 ayat 33 berkata. Kita baca sama-sama. 1, Pak Balanda sedang tugas. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semuanya akan ditambahkan.
Percaya firman Tuhan dan amin sama-sama katakan. Yang berbahagia adalah mendengar firman Tuhan menyimpan dalam hatinya. Bagaimana pelaku firman. Saya tahu saudara semua rindu akan Tuhan. Karena kerinduanmu akan Tuhan itu tidak bisa dibandingkan oleh apapun. Daud berkata, lebih baik aku tinggal 1 hari di perantauan Tuhan daripada 1000 hari di rumah orang-orang fasik. Mazmur pasal 84 ayat 10 dikatakan gini. Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada apa? 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allah daripada diam di kemah orang-orang fasik. Kenapa carilah dahulu kerajaan Allah? Prioritas manusia sudah berubah. Prioritas gereja Tuhan umat Tuhan sudah berubah hari-hari ini. Kalau pandemi ini membuat Anda tidak bisa cari Tuhan, justru ketakutan di mana-mana, kekhawatiran di mana-mana, Anda sedang kehilangan. Daud mengerti dia tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Dia tidak bisa hidup tanpa hadirat Tuhan. Ayat 11 dikatakan, sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Kasih dan kemuliaan ia berikan. Ia tidak menahan kebaikannya. Coba baca sama-sama 1, 2, 3. Dari orang yang hidup tidak bercela. Yang mengerti katakan amin. Ayat 12, 1, 2, 3. Ya Tuhan, semua baca sama-sama. Semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepada. Siapa mau pagi ini berkata, Tuhan, saya mau cari Engkau lebih dari hari-hari kemarin. Mencari hadirat Tuhan tidak cukup 1 kali hari Minggu. Kita ini dapat anugerah Tuhan di Jakarta, di Surabaya. Minggu kemarin saya dapat anugerah Tuhan, saya pergi pelayanan karena ada keperluan keluarga. Saya minggu khotbah gereja di Surabaya. Saya mendapat kabar banyak gereja belum buka. Surabaya, Jakarta. Bahkan banyak gereja yang rumputnya sudah begini tinggi, 1,5 meter. Bahkan ada gereja yang sudah tutup ibadah. Full timernya 1 tahun tidak digaji. Sudah. Bahkan satpam yang 30 orang di PHK semua, diberi pesangon cuma sejuta. Sedih melihat ini. Sedih mendengar itu. Di Jakarta juga demikian. Kenapa itu bisa terjadi? Karena pandemi ini goncangan sebetulnya sedang memurnikan gerejanya umat. Untuk menyongsong kedatangan Yesus kembali. Dan semua kedatangan kembali akan ada masa penuaian jiwa-jiwa besar-besaran. Supaya gerejanya tidak bercela, kudus di hadapannya. Tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus. Kalau engkau hidup berkenan pada Tuhan, Tuhan membuat kebaikannya menyertai engkau. Alkitab berkata Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Saya mau cari kerajaan Allah. Siapa mau cari kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan padamu. Tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus. Kerajaan Allah itu apa?
Roma pasal 14 ayat 17 berkata demikian. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan apa? Minuman. Tapi soal apa? Kebenaran. Dan apa? Damai sejahtera. Dan apa? Sukacita oleh Roh Kudus. Saudara, saya tahu ini kerinduan. Ajak saudara, kalau kita hari ini bisa ibadah, sebuah anugerah Tuhan. Sampai Snowy pun ikut ibadah. Siapa percaya Tuhan baik? Ada damai sejahtera, ada kebenaran, dan ada apa? Sukacita oleh Roh Kudus. Dan waktu Anda dan saya bisa mengusir setan dalam nama Tuhan, sebetulnya Anda sedang mendatangkan kerajaan. Yesus berkata demikian. Matius 12 ayat 28. Siapa mau datangkan kerajaan Allah? Kalau Anda kejar kerajaan Allah, cari dulu kerajaan Allah. Utamakan kerajaan Allah, utamakan Tuhan Yesus, utamakan hadirat Allah, utamakan ibadah, utamakan Dia dan segala-galanya. Maka semuanya akan ditambahkan dalam saudara. Saya percaya Tuhan itu luar biasa. Ayat 28. Matius 12. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, membaca dengan keras, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Yesus mengajarkan doa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu. Di mana? Di bumi seperti di surga. Jangan lagi sibuk urusan kita. Saya tahu sedang ibadah begini, iblis coba menawan pikiran kita dan membuat pikiran kita jalan dan tidak fokus pada firman. Setan tahu, si jahat tahu, waktu Anda dengar firman Tuhan, mengerti firman Tuhan, imanmu bangkit, hidupmu bertumbuh, dan engkau berkemenangan bersama Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus Kristus. Mari kita mau usir setan dalam nama Yesus. Dari keluarga kita, dari sekeliling kita, dari kota kita, dari pikiran kita, dari hati kita. Maka kerajaan Allah itu hadir. Karena waktu terang itu datang, maka gelap akan pergi. Tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus Kristus. Kayaknya kami berangkat, saya, Pendeta Filipus, sama Bu Pendeta Kesia, Pak Pendeta Jonathan, kami dari Surabaya, dari Selasa pagi. Seminggu saya minta staf carikan tiket. Dapat informasi dari Pendeta Jonathan bahwa ada rute pesawat Makassar ke Pusuk, Wings Air. Oh iya, daripada kita turun ke Palu, jalanan ke Tentena lewat Poso itu hampir 7 jam jalan darat. Dan itu daerah konflik. Yang lalu dan beberapa kemarin teroris ditangkap di sana. Saudara-saudara dikasih Tuhan, saya ngomong naik pesawat aja ke Poso. Gak apa-apa, pesawat kecil. Saya gak ngerti, saudara. Dipesan dari staf, ada Pak, Surabaya, Makassar. Jadi yang dari Jakarta kumpul Makassar, yang dari Tarakan kumpul di Makassar, kami Surabaya kumpul di Makassar. Satu pesawat ber-6 sama-sama. Kami terbang siang itu, hampir jam 1-an. Dari Makassar ke Poso. Hampir 85% pesawat itu, pesawat Wings Air, baling-baling itu, landing di Poso jam 2 kurang lebih. Kami keluar pesawat, urusan peduli lindungi lain sebagainya. Saudara, 2:30 kami keluar. Itu kami landing, mereka kagum melihat kami. Saya tanya, kenapa? Kaku. Ternyata selama 2 tahun ini Bandara Poso itu belum pernah ada pesawat yang landing. Pertama kali kami landing
Saudara tahu, untuk membuat anak-anak raja datang ke sana, Tuhan khusus membuat charter pesawat, saudara-saudara. Diskedulkan pesawat khusus supaya kami bisa datang. Karena saya tahu Tuhan sedang punya rencana, dan rencana Tuhan tidak pernah gagal. Waktu Anda bisa menyenangkan hati Tuhan, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Kami pesan tiket pulang pergi, karena itu pesawat Selasa, Kamis, Sabtu. Biasanya sebelum masa pandemi, satu hari bisa 2-3 kali. Tapi setelah pandemi 2 tahun ini, itu bandara, saudara-saudara. Maka saya lihat bandara itu bersih. Terus rumput-rumputnya kayaknya baru dipotong, ada alat potongnya. Ternyata itu pesawat pertama kali datang. Selama 2 tahun. Saudara. Anda bayangkan sampai Tuhan mengitik-itik pimpinan klien. Saudara. Kasih itu, hambaku mau berangkat ke Poso. Buat jadwal, gak kebetulan. Tuhan atur. Pendeta Yongki itu atur jadwal pas tanggal 23. Kalau lebih awal kami nggak bisa. Kalau lebih sesudahnya kami nggak bisa. Tuhan itu punya rencana. Dan kalau engkau cari dulu kerajaan Allah kebenarannya, hal-hal kecil Tuhan jamin, hal-hal besar Tuhan jamin, hal-hal yang dahsyat yang tidak mungkin Tuhan jamin, dan Tuhan sediakan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Sokan haleluya. Kami sampai di Poso 2:30 keluar bandara, makan ikan di sana. Selesai kami lanjut ke Tentena, ternyata hampir 2 jam ke Tentena dari Poso. Sampai di pos Tentena 5:30 kami langsung persiapan, jam 7 kami KKR, saudara. Tuhan melawat luar biasa. Hari Rabunya pertemuan pendeta-pendeta, hampir 30 pendeta dilawat Tuhan luar biasa. Dan mereka berkata, Pak, yang kayak begini kami rindukan. Kami sudah 2 tahun kering, Pak. Kami dilawat Allah kembali. Anda bisa tahu, saudara, kalau gembala-gembala hamba Tuhan bisa kering, jemaat gimana, saudara? Saya ngomong, Tuhan, bangkitkan generasi ini. Pulihkan generasi ini. Kalau Anda dan saya bisa ibadah dengan sungguh-sungguh, itu ada anugerah Tuhan yang luar biasa. Pandemi ini sebetulnya tidak akan menghalangi rencana Allah akan penuaian jiwa-jiwa 100 juta penduduk Indonesia diselamatkan bagi kerajaan Allah. Tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus. Yang percaya katakan amin. Saudara yang dikasih Tuhan, saya Rabu malam KKR selesai harusnya, terus Kamis kami pesawat lagi dari Poso ke Makassar. Makassar saya kembali ke Balikpapan, pesawat 2:30. Karena pesawat yang kami pakai Selasa itu ambil penumpang balik. Rabu sore menjelang jam 4 kami dapat SMS dan dari berita dari staf dari kota. Pak, pesawatnya besok cancel, tidak terbang. Anda ngerti? Di pesawat itu dibuat ngantar kita, tapi hari berikutnya tidak dibuat bawa antar pulang, saudara. Karena mungkin penumpangnya kosong, saudara. Jadi akhirnya mereka cancel. Akhirnya kami ngomong, gak apa-apa sudah. Kami perjalanan KKR malam itu selesai 10:30 antigen di rumah sakit Poso. Kami langsung perjalanan, saudara, 10:30 menuju ke Palu. Kami cari tiket, saudara, dapat tiket 5:30 pagi dari Palu ke Balikpapan. Saudara-saudara dikasih Tuhan itu baik. Siapa percaya Tuhan baik? Siapa percaya Tuhan baik? Saya malam Rabu itu baru tahu jalan dari Tentena Poso ke daerah Parigi atau kebun kopi itu, saudara, sampai ke Palu, saudara-saudara, itu luar biasa. 7 jam naik mobil, saudara. Saya kurus begini, saudara, naik mobil. Anda bisa bayangkan, saudara-saudara, Pak Kultum luar biasa, saudara, begini terus. Turun di bandara Palu jadi begini, salam, saudara-saudara. Anda tahu, luar biasa Tuhan. Saya ngomong gini, Tuhan luar biasa. Kami sopir, Pak Pendeta Eri di depan, saya Pak Pendeta Filipus bareng di belakang, istrinya Ibu Pendeta Kesia di belakang, sama bareng. Dia tidur begitu dekat bareng. Ternyata diingatkan Tuhan, pelayanan misi itu kayak begitu dulu, saudara. Jadi Tuhan mau latih kami kembali, saudara-saudara. Tapi kami suka cita, kami ketawa, kami bersyukur sama Tuhan. Tapi jangan lupa, di mobil tetap pakai masker double, saudara-saudara ya. Karena saya tahu ini perjalanan panjang juga. Saya mau tetap semua aman, sehat, dan diberkati oleh Tuhan. Amin, saudara-saudara. Nah,
Luar biasa saudara. Dan malam itu kami habis KKR keringat, Tuhan jamah, Tuhan lawat jemaat saudara-saudara. Tuhan bekerja luar biasa. Dan Tuhan melawat luar biasa. Dan maaf saudara, satu mobil gak mandi saudara-saudara. Jadi luar biasa hari itu saudara-saudara. Urapan campur baur saudara-saudara. Dan Tuhan bekerja dengan dahsyat. Anda tahu, sampai 5:30 di Bandara Palu kami dikontak lewat pendeta Eri. Sama pendeta yang di Tentena. Pak sudah sampai kah? Sudah. Kami baru dapat kabar. Jam berapa Bapak lewat di daerah kebun kopi? Oh, jam 3:30. Bapak tahu? Jam 4 longsor. Jalan tertutup. Cuma lewat setengah jam. Kalau kita berjalan sama Tuhan. Tuhan di depan kita, menyertai kita. Malaikat Tuhan menjagai kita. Kalau Anda melayani Tuhan sungguh-sungguh. Kalau Anda mencari hadirat Tuhan sungguh-sungguh. Kalau Anda menyenangkan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan membuat yang tidak mungkin jadi mungkin. Yang mustahil Tuhan buat tidak mustahil. Jangan mau cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Apa itu kebenaran? Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Yohanes 14 ayat 6. Maka semuanya akan ditambahkan. Kita baca Amsal 21 ayat 21. Ternyata kebenaran itu harus dikejar. Kebenaran harus dikejar sungguh-sungguh. Amsal 21 ayat 21. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Siapa mengejar apa? Kebenaran dan kasih. Wow. Akan memperoleh kehidupan, kebenaran, dan kehormatan. Tuhan luar biasa. Waktu kita mencari Tuhan sungguh-sungguh, kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Siapa yang mau dapat semuanya ditambahkan? Engkau akan dikejar berkat, engkau akan dikejar kehidupan, engkau akan dikejar kehormatan. Dan Tuhan secara ajaib buat yang tidak mungkin jadi mungkin. Yang mustahil Tuhan buat tidak. 2 minggu lalu, mama saya, Ibu Pendeta Inggawati datang. Karena dia ingin lihat cucunya untuk Gaby dan Kevin dan suaminya wisuda. Tiba-tiba, saudara, minggu khotbah dan beliau selama di sini naik ke Bukit Doa. Hampir mungkin 5 kali dia naik ke Bukit Doa. Dan apa yang terjadi, saudara? Dia ngomong gini, Sep, ini Bukit Doa. Lain dari yang lain. Nanya kenapa? Mama saya itu punya sebuah nasar sama Tuhan. Sejak konflik keluarga kami dan hampir pecah keluarga kami. Sebelum Papa bertobat, kami bertobat. Mama dijamah Tuhan dan akhirnya bertobat. Keluarga kami bertobat, diubahkan oleh Tuhan. Mama punya komitmen tiap bulan. Kalau nggak tanggal 1, 2, 3, sampai 5 dia naik ke Bukit Doa. Di kota manapun dia pergi ke Bukit Doa, dia berdoa. Berjam-jam. Kemudian tanggal 15, 16, 17, 18, sampai tanggal 20, pilih satu hari dia naik ke Bukit Doa, dia doa. Itu dia lakukan puluhan tahun. Sejak kami kecil. Dia bayar harga, dia ngomong gitu. Kamu tahu kan? Mama selalu naik Bukit Doa di Prigen. Di Tretes sana ada Bukit Doa, satu gereja. Mama selalu doa di sana. Sampai dia membangun sebuah kapel doa. Dia memberkati itu saat bangun kapel doa. Sehingga cerita saudara-saudara apa yang terjadi. Tuhan itu luar biasa. Yang mungkin tiap kali di Bukit-Bukit Doa Ungaran, Semarang, yang di Depok, di mana-mana mama pergi. Doa itu perlu perjuangan. Tapi di Bukit Doa Kalimantan ini, mama saya sudah tidak bisa berlutut lagi karena kakinya. Dia harus naik kursi roda. Sebetulnya. Dia duduk, dikasih, dan dia ngadap ke arah pembangunan bait Salomo. Tiap kali dia duduk, dia doa, dia nangis. Bu Untari kemarin sempat doa sama mama ya. Dia ngomong begini, saudara. Tiap kali mama duduk, mulai nyembah nyanyi. Mama lihat di sini, langit terbuka. Tidak sama di kota-kota yang lain. Kota ini kota yang diberkati. Kota
ini kota yang dipilih Tuhan. Gereja ini, bukit doa ini tempat yang dipilih Tuhan. Karena ada kemuliaan Tuhan, ada hadirat Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus. Dulu Bu Antaria, Mama selalu ngomong gitu. Baru duduk jalan. Makanya Ulangan 28 ngomong gitu. Tuhan minta supaya langit yang jadi tembaga dibukakan, 3 langit di surga dibukakan. Berapa banyak hidupmu langit jadi tembaga, tanah jadi besi, karena engkau tidak mencari dulu kerajaan Allah. Kerja susah, doa tidak terjawab, bukan salah. Mari kita kembali cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Matius 6:32, dan semuanya akan apa? Ditambahkan padamu. Siapa yang mau dapat ditambahkan? Berkat Tuhan, kuasa Tuhan, mujizat Tuhan, kebaikan Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus. Tuhan sebuat mujizat di tengah kita. Alami mujizat dalam keluarga. Alami mujizat Tuhan dalam hidup. Jumat besok kita sudah mulai Natal FA. Mari kita sama-sama masa raya Natal ini kita jalani. Dan saya percaya ini musim yang luar biasa. Saya percaya apa maksudnya cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya, semua berkat, semua kehidupan, semua kehormatan akan mengejar hidupmu, akan bersama hidupmu, akan sungguh-sungguh dengan engkau. Tepuk tangan yang paling meriah, tepuk tangan yang paling meriah. Mari berdiri sama-sama kita baca Mazmur 23 ayat yang ke-6. 1, 2, 3. Mazmur 23 ayat 6. Daud berkata, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikut aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kata aku ganti saya. Ayo kita ulang. 1, 2, 3. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikut saya. Kapan? Seumur apa? Hidup saya. Dan saya akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Sayanya ganti nama masing-masing. Gak ada yang tepuk tangan saudara-saudara. Tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. 1, 2, 3. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti. Ayo yang keras. 1, 2, 3. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti Samuel Kusuma seumur hidup Samuel Kusuma, dan Samuel Kusuma akan tinggal dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Haleluya. Siapkan hati saudara, hidupmu, dan cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya pasti tambahkan dalam hidup saudara.